Mungkin Jakarta satu-satunya provinsi yang menerapkan kebijakan asimetrik. Sektor yang tumbuh UMP-nya naik, sektor yang anjlok UMP-nya tetap, dan buruh juga paham. Mbak Mira, terima kasih banyak. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pegiat buruh pekerja yang saya hormati, termasuk di sini para pimpinan-pimpinan yang hadir, kelihatannya yang hadir di sini semuanya ini biang-biangnya, yang membuat berkembang biang itu kan biangnya, kumpul semua di sini. Pak Joko yang saya hormati, Ketua SPN, kemudian Pak Jumhur Hidayat, Ketua KSPI, Mira, dan semua saja kalau daftarnya banyak ini, sama ini mitra saya dari bertahun-tahun ini, Pak Didi mana dari tadi? Siap. Saya selalu panggil dia Pak Didi. Dan seluruh pimpinan saja yang panjang namanya di sini ada 17 deretannya, mohon izin tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi dalam forum ini, sebuah kesempatan luar biasa berkumpul semua. Ini temanya luar biasa karena dibacakan menuju jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Jadi dalam kesempatan ini saya akan bercerita sedikit tentang apa yang kami kerjakan di Jakarta sebagai referensi dan apa pendekatan yang digunakan. Jadi begini teman-teman, saya cerita sedikit ya tentang apa leadership. Ini basic ya leadership. Ya sesekali bisa berdiri dah. Tapi sama saja, gini sama sama. Ya udah. Ya, gini. Jadi ini pemahaman yang kami miliki tentang bagaimana ketika kita dapat amanah untuk memimpin. Kalau kita memimpin 5 orang, maka kita akan menentukan tugas untuk masing-masing orang. 5 orang ini, si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, C, D, E, masing-masing dapat tugas. Lalu timnya bergerak. Kalau memimpin 200 orang, maka kita membuat struktur organisasi dan membuat SOP supaya apa yang kita rencanakan bisa terlaksana. Di situ ada SOP-nya, ada targetnya, ada pola kerjanya disusun SOP-nya. Kalau memimpin 200.000 orang, maka di situ bekalnya nilai, value, principle. Memimpin 200.000 itu dia harus pakai nilai, pakai prinsipal untuk dilaksanakan para kepala 200, untuk dilaksanakan para pimpinan 5 orang, begitu ya. Jadi makin besar yang harus dikelola, maka makin prinsip, nilai, filosofi yang dipegang. Jadi kalau ada yang memimpin sampai ratusan ribu, apalagi ratusan juta dan tidak pegang value, tidak pegang prinsip, pasti jalannya belok-belok. Pasti jalan belok-belok. Dan pasti ketemu kebijakan inkonsisten. Kenapa? Karena tidak ada rujukan prinsip, value yang dipegang oleh seluruh unit-unit yang ada di dalamnya. Saya sampaikan ini, kenapa? Karena saya bertugas di Jakarta, mimpinnya 180.000 orang dalam birokrasi, 11 juta orang yang harus dikelola oleh 180.000 itu. Jadi harus pakai prinsip. Nah di situ saya sampaikan prinsipnya apa? Prinsipnya apa? Saya bilang
prinsipnya jangan prinsip kita. Kita ini apa? Dan penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu merujuk mengapa ada negara. Kan ini bangsa, sudah lama bangsanya. Tapi jadi negara mulai tahun 45. Kenapa kita milih jadi negara? Karena kita melihat era itu di bawah kolonialisme ada ketidakadilan. Karenanya kita memilih merdeka, membentuk negara supaya ada keadilan. Jadi kalau ditanya prinsip apa yang harus dipegang oleh penyelenggara negara, prinsipnya satu kalimat: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa kok kita menggunakan kalimat keadilan? Karena kita bernegara, negara ini hadir untuk memberikan keadilan. Itu prinsip sederhana sekali. Nah, jadi saya sampaikan kepada semua ketika memimpin di Jakarta, ada 4 prinsip yang kita pegang kalau mau ambil keputusan. Pegang itu sampai ke bawah tuh, semuanya. 1, sebuah kebijakan, sebuah langkah, sebuah program harus mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan sekitarnya. Itu nomor 1. Nomor 2, dia harus mencerminkan kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan yang besar. Ketiga, dia harus mendasarkan kepada akal sehat, ilmu pengetahuan, teori, data. Itu. Yang ketiga. Yang keempat, dia harus merujuk kepada regulasi, peraturan, dan lain-lain. Urutannya begitu. Jangan urutannya dibalik. Kalau urutannya dibalik, nomor 1 peraturan undang-undang, nomor 2 adalah data, akal sehat, nomor 3 adalah kepentingan umum, nomor 4 adalah prinsip keadilan. Kenapa? Banyak aturan kita yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Banyak regulasi kita yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Nah, pengambil kebijakan justru harus dibalik. Nomor 1 adalah prinsip keadilan. Itu dasarnya. Sehingga semua yang berada di bawah yang bekerja itu kalau ditanya bagaimana cara mengambil keputusan, maka dia punya rujukan ini. Tapi kalau kita tidak mengatakan apa value-nya, apa prinsipnya, apa dasarnya, nanti kalau seperti kereta kuda, ada 8 kuda, itu 8-8 arahnya beda-beda. Dan kerjaan kita habis untuk menghela satu sama lain supaya tidak melenceng. Kenapa? Karena tidak diberikan arah yang sama. Ini saya sampaikan di awal sebagai dasar bagaimana mengelola apa yang disebut sebagai jaminan sosial dan lain-lain ketika kami bertugas di Jakarta. 4 prinsip ini dipegang. Nah, begitu dengan prinsip itu kami mulai bertugas di 2017. Hal pertama yang kami lakukan melihat kenyataan di Jakarta. Di Jakarta ini orang berkegiatan, ini salah satu kalau bisa dibilang pusat perekonomian terbesar di Indonesia ya di kota ini. Jakarta itu menyumbang 18% dari GDP nasional. Jadi hampir 1/5 GDP itu sumbangannya dari Jakarta. Di sisi lain, di Jakarta ini kita menyaksikan bahwa hanya 70-an% atau kalau dibalik 30-an% dari penduduk di Jakarta itu tidak punya jaminan kesehatan. Di sini pusat perekonomian, tapi di sisi lain, di sini juga 30-an% penduduknya itu tidak memiliki jaminan kesehatan. Jadi hal pertama, kita ingin sehat dan kita ingin apabila sakit tidak jadi miskin, tapi bila sakit negara turun tangan. Jadi langkah awal yang kita lakukan sesuai prinsip tadi justru memberikan jaminan kesehatan pada seluruh penduduk Jakarta. Saya coba cek datanya. Di tahun 2017 itu 73% yang terdaftar di BPJS, 27% tidak. Itu yang saya sebut sekitar 30-an terdaftar, 27% persisnya. Siapa mereka? Mereka yang pekerjaannya informal, mereka yang non formal, mereka yang kegiatan-kegiatannya penuh dengan
rongga, ada masa sibuk, ada masa nganggur, ada masa sibuk, masa nganggur. Ini 32%. Di situ kita berikan jaminan, dan itu loh sekalian, dalam 4 bulan di Jakarta dari 73% naik hampir 100% penduduk di Jakarta dijamin BPJS. Kenapa saya katakan 100%? Karena semua. Dan kita mengeluarkan di awal itu sekitar 1,4 triliun langsung, tahun berikutnya rata-rata 2 triliun per tahun untuk menjamin seluruh penduduk di Jakarta itu tercover BPJS. Ada satu langkah yang kita kerjakan di awal. Setiap lurah harus melakukan sensus penduduknya, dan bila ada penduduk yang tidak terdaftar BPJS, maka lurahnya dipotong tunjangannya. Oke. Jadi bukan warga yang harus daftar, tapi kelurahan mendorong RW, RT untuk mencari warga yang belum terdaftar, dan bila belum terdaftar dia harus daftar. Nah, di situ kunci catatan. Karena itu saya katakan secara statistik angkanya 98%, tapi kenyataannya 100%. Kenapa? Karena selalu ada 2%, selalu ada persentase di mana orangnya tercatat di Jakarta, tapi manusianya tidak berada di Jakarta. Jadi kalau yang tinggalnya di Jakarta bisa dikatakan sudah 100%, karena orangnya ada di situ. Nah, resminya 98,sekian%. Dan itu ketika kita kerjakan, apa yang muncul? Seluruhnya kerja memastikan terdaftar. Itu dikerjakan di 4 bulan pertama. Saya katakan 4 bulan karena lurah dan seluruh jajarannya kerja all out. Jadi insentifnya lurah itu ditentukan memastikan seluruh warganya terdaftar. Begitu itu beres, tahun kedua ketiga lancar, karena udah langsung otomatis terdaftar. Nah, ini untuk sekalian soal komitmen. Uangnya ada dari dulu juga ada. Tinggal masalahnya apakah kita mau menggunakan dana yang kita miliki untuk melindungi sesama warga. Prinsipnya, ini Mbak Mira yang kemudian saya sering sampaikan ke jajaran, bahwa urusan welfare, urusan kesejahteraan itu bukan hanya angka statistik, urusan rasa tenang gitu. Tapi saya ingin rumah tangga di Jakarta itu bilang begini, syukur alhamdulillah untuk tinggal di Jakarta. Satu kalimat itu. Jadi begitu dia bilang syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta, itu artinya kita memberikan perlindungan yang membuat mereka merasa berada di kota ini itu adalah sebuah berkah. Yang repot itu kalau gini, repot ya kita tinggal di Jakarta ini, menderita betul Jakarta ini. Berarti kota ini itu tidak memberikan keberkahan buat orang. Tapi alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Itu artinya kita harus memberikan. Kenapa? Kota ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kota ini sudah menjadi eskalator sosial orang, tapi juga kota ini jangan lupa dia harus hadir menjamin mereka yang belum sempat naik kelas untuk bisa merasakan perlindungan dari negara. Itu harus kita. Jadi dengan prinsip itu maka kita turunkan terjemahannya. Apa terjemahannya? Kita menyaksikan di Jakarta ini salah satu masalah utama di masyarakat adalah biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi itu salah satu keluhan masyarakat paling utama. Waktu kami mulai kampanye itu 3 masalah utama: 1 biaya hidup tinggi, 2 lapangan pekerjaan, 3 kesehatan. Itu paling 3 masalah utama. Kalau keempat ditambah pendidikan. Itu tema-tema yang ramai di sosmed, itu urutannya 10, 11, 12. Yang 3 ini jarang diramaikan di sosial media. Biaya hidup tinggi. Nah, biaya hidup tinggi itu, Bapak sekalian, komponennya adalah 1 biaya rumah tangga, yang kedua adalah biaya mobilitas. Biaya mobilitas di Jakarta itu bisa sampai 20-30% pengeluaran keluarga itu untuk mobilitas. Sama yang pertama tadi biaya untuk operasional rumah tangga. Lalu apalagi ada biaya pendidikan dan lain-lain. Nah, yang masuk dalam unsur biaya ini
Kami mendekatinya begini, ada semacam persamaan. Kalau di rumah tangga itu ada aspek income dan ada aspek pengeluaran. Yang aspek income itu diselesaikan dengan memastikan bahwa ada peningkatan upah yang adil secara konsisten. Oke? Itu memastikan bahwa upah meningkat. Tapi di sisi lain, negara juga harus mulai memikirkan bukan hanya aspek peningkatan upah, tapi mengurangi biaya hidup. Nah, mengurangi biaya hidup itu, disinilah kemudian subsidi itu masuk. Jadi subsidi itu supaya terjadi selisih yang positif antara income dengan pengeluaran. Bila pengeluaran itu diturunkan, maka insya Allah selisihnya bisa jadi tabungan. Bila income dinaikkan dan subsidi ditambahkan, pengeluaran berkurang, maka tabungannya akan menjadi lebih banyak. Kalau tabungan lebih banyak, mudah-mudahan bisa lebih sejahtera. Nah, ini yang kemudian kita perjuangkan. Di mana letak memperjuangkannya? Itu satu, mobilitas. Ada, tapi sebelum saya mobilitas saya sebutkan kartu pekerja kartu pekerja Jakarta. Ini unsurnya untuk mobilitas, kemudian untuk pangan bersubsidi, dan juga biaya pendidikan anak-anak lewat KJP. Jadi rumah tangga ini biaya hidupnya bisa ditekan karena negara memberikan bantuan kepada mereka. Ini yang posisinya sekitar UMP. Kemudian kita juga memastikan bahwa ada anak-anak yang mendapatkan kartu anak Jakarta, kartu Jakarta Pintar, dan juga bantuan untuk biaya pendidikan bila masuk sekolah swasta. Di samping kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kemudian kartu Jakarta Lansia, dan kartu penyandang disabilitas. Ini adalah bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang posisinya di dalam posisi UMP atau di bawahnya. Ini kita kerjakan supaya mereka bisa mulai melakukan tabungan dan berharap nantinya naik kelas. Ini kita kerjakan, jumlahnya agak banyak. Lalu teman-teman sekalian, ini nggak cukup di sini. Tentang tempat tinggal, saya ingin masukkan di sini kenapa kita mendorong program tempat tinggal juga. Di Jakarta ini, yang kelompok pendapatan sekitar UMP dan di bawahnya, mereka bisa dapat bantuan berupa rumah susun yang mereka sewa. Yang kelompok sosial ekonomi kuat, itu kebutuhan rumahnya ditangani lewat pasar. Itu pasar properti adalah menangani kelompok yang tengah ke atas, semua jualan properti. Yang kerepotan adalah mereka yang pendapatannya di atas UMP tapi di bawah 15 juta. Itu paling susah cari rumah di Jakarta. Mau ikut mekanisme pasar tidak sanggup, mau ikut yang subsidi tidak layak, karena mereka dianggap di atas yang layak untuk dapat subsidi, tapi mereka di bawah kemampuan untuk kredit lewat mekanisme pasar. Nah, rombongan yang di tengah ini nggak boleh dilupakan. Kenapa? Kami melihat berdekade-dekade kelompok ini itu dilewatkan di Jakarta. Ini yang paling susah naik kelas. Dan apa yang terjadi? Kelompok inilah yang paling banyak terlempar dari kota ini ke pinggiran Jakarta. Ini kelompok ini mau beli di Jakarta tidak mampu, mereka terlempar jauh. Ini rombongan yang kalau satu hari bisa menghabiskan waktu 4 jam di jalanan. Ini kelompok di tengah ini. Ini harus dibereskan. Disitulah kenapa muncul proyek atau program DP 0 rupiah. Mereka itu mampu bayar kredit tapi tidak mampu membayar DP. DP-nya dilakukan. Saya beri ilustrasi. Seorang kondektur bis di Transjakarta, dia sewa rumah atau kontrak kamar
dengan keluarganya 1 bulan itu 1 juta, itu kontrakannya. Dia dengan 1 keluarga, ketika lewat program DP 0 rupiah, dia bayar bulanannya 1,25, 1/4 juta per bulan. Tapi bedanya yang ini menjadi milik dia. Kalau yang 1 juta uangnya diterima oleh pemilik kontrakan. Kalau yang 1,25 ini dia bayar kepada mekanisme yang kita siapkan, tapi unitnya menjadi milik dia. Setelah 10 tahun dia menjadi homeowner di Jakarta. Walaupun pekerjaannya adalah kondektur bis, dia di atas UMP jauh. Tapi kalau dia ke mekanisme pasar dianggap tidak layak, mau dapat rumah subsidi dia terlalu tinggi. Rombongan tengah ini tidak boleh dilebutkan. Ketika kita mengatakan bahwa prinsip keadilan, jangan sampai kemudian hanya yang di bawah saja, yang di tengah ini harus diselamatkan dengan fasilitas yang berbeda. Nah, pendekatan itu Bapak Ibu sekalian yang kami coba lakukan di Jakarta, dan untuk melaksanakan ini semua kami merasa harus selalu dialog, selalu diskusi. Jadi pendekatan yang kami lakukan untuk melaksanakan semua program itu bisa dibilang kolaborasi. Kami mendengar, kami mengajak, dan kami bekerja bersama. Jadi bukan hanya partisipasi. Kami ingin pemerintahan itu naik ke level 4. Level 1, kami penyelenggara negara, rakyat itu penerima saja. Pokoknya kami bikin semuanya, Anda tinggal terima. Level 2, kami pelayan masyarakat. Masyarakat dilayani sebagai customer, kami sebagai pelayannya. Naik level 3, masyarakat partisipasi, kami mitra. Level yang keempat, warga itu sebagai partisipan aktif, kolaborator, co-creator, dan kami menjadi fasilitator prosesnya. Nah, kami coba yang keempat. Jadi proses penyusunan kebijakan dan lain-lain biasanya selalu dilakukan lewat kolaborasi, termasuk ketika harus menyelenggarakan program-program yang dilakukan di perkampungan. Jadi Bapak sekalian, kalau di pemerintahan itu ada pengadaan barang dan jasa, ada beberapa tipe. Tipe 1 itu pengadaannya oleh pemerintah, tipe 2 itu lewat kontrak oleh kontraktor, tipe 3 itu oleh masyarakat, tipe 3 tipe 4. Nah, kami memperbanyak program dengan tipe 3 tipe 4, tidak dengan tipe 1. Saya beri contoh supaya Bapak-Bapak Ibu kan tidak terbiasa dengan pengadaan barang jasa negara kan. Kalau di buruh kan ada pengadaan barang kan? Kalau kami mau bikin jalan di kampung, tipe 1 yang mengerjakan dinas PU, itu tipe 1. Oke. Kalau kita mengadakan tender, lalu PT-PT itu pada ikut tender dan mengerjakan, itu pengadaan barang tipe 2. Negara itu hampir selalu mengadakan 2 ini. Malas mengadakan yang tipe 3. Kenapa? Tipe 3 itu penyelenggaraannya, pembangunannya oleh warga. Pemerintah memberikan speknya, memberikan spek nanti jalannya harus seperti apa, lalu dananya diberikan kepada warga, warga kemudian membangun, pemerintah memonitor. Nah, buat pemerintahan ini merepotkan, tapi ini adalah prinsip gotong royong, ini adalah prinsip gerakan. Nah, di Jakarta satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan tipe 3 dan tipe 4 di dalam penyelenggaraan kegiatan untuk warga di kampung. Apa yang terjadi? Jalan-jalan di kampung itu yang bangun bukan kontraktor, yang bangun bukan PU Bina Marga, yang bangun adalah warga bersama-sama lewat ketua RW, ketua RT. Efeknya apa? Kualitas jalannya lebih bagus. Jadi kalau dulu orang bangun jalan, warganya nonton, tambahin mohon maaf terganggu, gitu ya, kita nonton. Kalau dengan proyek ini, dengan program ini, maka warga bangun, apa yang terjadi? Semennya ditambah, kualitasnya ditingkatkan, warga ikut ngisi di situ, ikut melaksanakan dan ikut menjaga, karena ini adalah proyek milik kita. Saya sering sampaikan, kenapa pendekatan yang kita lakukan? Republik ini tidak
Republik ini itu didirikan dengan prinsip gerakan. Jangan sampai gerakan itu hilang di dalam kita menyelenggarakan pemerintahan. Karena gerakan itu kemudian negara tetap ada, tapi mengajak semua untuk terlibat dalam proses. Ini kita kerjakan dengan berbagai macam aktivitas, dari mulai makanan anak-anak sampai pembangunan kampung-kampung. Yang enggan siapa? Yang enggan itu birokrasi. Birokrasi yang enggan ini. Kenapa? Karena proses pelaporannya, proses pemeriksaannya lebih repot dibandingkan kalau dikerjakan oleh PT lewat tender atau dikerjakan oleh dinas lewat prosedur yang dimiliki. Tapi bagi manfaat masyarakat, pendekatan yang tipe 3 dan tipe 4 itu jauh lebih baik. Tapi sekalian, saya ingin sampaikan di sini, berbicara tentang perubahan dalam pengelolaan pemerintah dan lain-lain itu bukan sekedar tentang besaran subsidi, bukan sekedar besaran jaminan, tapi juga cara bekerja yang itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini yang coba kami kerjakan di Jakarta kemarin. Alhamdulillah 5 tahun berjalan. Lalu terakhir, barangkali Bapak Ibu ingat ketika kita harus menetapkan UMP di Jakarta yang berbeda antara harapan kami dengan regulasi. Itu kejadiannya tahun 2021. Oh ya, betul. Keputusannya 21 Oktober 21, tapi eksekusinya untuk 1 Januari tahun 2022. Nah, itu tadi Mas sekalian, ketika kita harus mengambil sebuah kebijakan keputusan, saya sampaikan 4 prinsip tadi. Ketika kami harus merujuk kepada regulasi yang tidak fair, saya sebut tidak fair. Bahkan tahun 2020 banyak di antara kita yang tidak ingat 2020 pada saat pandemi. Pada waktu itu UMP di Jakarta itu naiknya hanya 3%. Waktu itu saya katakan begini, kita tidak bisa hanya mengasumsikan seakan semua perusahaan mengalami kontraksi. Ya, restoran, hotel, memang kontraksi. Tapi apotek, perusahaan-perusahaan kesehatan itu bukan kontraksi, ekstraksi itu mengalami pembesaran luar biasa. Pabrik masker, itu panennya luar biasa. Pabrik alat-alat kesehatan meningkat pendapatannya. Kenapa buruh di pabrik-pabrik kesehatan tidak boleh merasakan peningkatan UMP-nya? Mereka harus bisa merasakan peningkatan upahnya. Bagi perusahaan yang memang anjlok, karena itu Jakarta, mungkin Jakarta satu-satunya provinsi yang menerapkan kebijakan asimetrik. Sektor yang tumbuh UMP-nya naik, sektor yang anjlok UMP-nya tetap, dan buruh juga paham. Lawang perusahaannya anjlok mau minta kenaikan buruh, selamat aja kita sama-sama senang kok, betul nggak? Tapi kita tidak bisa memaklumi bagaimana mungkin perusahaan mengalami lompatan peningkatan penjualan sementara buruhnya diasumsikan sama, nggak bisa. Itu bentuknya K. K itu satu grafik naik, satu grafik turun. Nah, bentuk K itu ditangani dengan asimetrik. Tahun 2022 kondisinya sudah berubah. Kita sudah naik semua. Saya bilang kita sudah naik semua, kok bisa aturannya justru malah UMP kita anjlok. Waktu itu dari 3% menjadi 0,8 kenaikan. 0,8 itu tidak masuk akal karena rata-rata UMP di Jakarta itu naiknya 8%. Jadi kami kembalikan menggunakan regulasi yang lama, rumus yang lama, dan itu kita kerjakan. Nah, kita memilih untuk mengambil kebijakan itu walaupun digugat di PT UN, walaupun saya bilang gugat saja. Yang penting negara mengambil prinsip melindungi dan menghadirkan keadilan di dalam menjalankan pemerintahan. Nah, ini yang kemudian kami pegang. Nah, mudah-mudahan ke depan juga prinsip itu yang bisa kita laksanakan. Saya selalu bilang pada semua, bicara masa depan itu bisa narang. Yang mengatakan tentang masa depan tidak perlu pakai dasar, yang menentang tidak punya dasar. Sama-sama bicara tentang masa depan, tapi
prediktor tentang masa depan adalah masa lalu. Itu prediktor. Kalau mau lihat masa depan bagaimana, lihatlah masa lalunya. Jadi saya mengajak lihat aja Jakarta kalau melihat masa depan. Dari situ kita bisa memprediksi kira-kira di depan seperti apa. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kembali buat Anies Rashid Baswedan. Masya Allah, banyak sekali Pak Anies.